Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Banyak yang memprediksi jika akhir zaman tidak akan lama lagi. Membaca tanda-tanda seperti kisruh di Timur Tengah yang tak kunjung selesai, hingga sikap manusia yang begitu antipati dengan hal-hal berbau agama. Namun tahukah Anda, tidak akan terjadi akhir zaman hingga semua tandanya keluar. Salah satunya munculnya makhluk-makhluk mengerikan. 1. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Sofa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dua, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tiga, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seseorang yang memandu, adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang, takluk di bawah kekuasaannya. 4. Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal." Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa, berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat.
5. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyid al-Malaikat dan Khazin al-Jannah atau bendaharawan syurga sebelum dilaknat oleh Allah. Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga memimpin para malaikat Karubiyun dan masih banyak lagi. Azazil diberi umur hingga hari akhir, kiamat, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. 6. Angko. Angko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Aras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Begitulah Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga diberkahi. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.